Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengan tema kita yang barangkali hari ini adalah sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Istilah ini sering menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara kita umat Islam mengenai makna Yesus disebut sebagai putra Allah. Untuk mendasari perbincangan kita, dan nanti kita akan buka secara terbuka session ini untuk tanya jawab. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, dan kemudian kita sambung dengan ayat 14 dan ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, 14, 18. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi tadi saya sampaikan mengenai makna ketritunggalan Allah dalam konteks keesaan Allah yang Maha Esa. Ketika tauhid itu artinya monoteisme, paham yang mengesakan Tuhan. Di kalangan gereja dirumuskan. Ketika itu gereja sudah tidak ada lagi kekhawatiran syirik. Syirik bukan dalam bahasa Indonesia artinya iri. Syirik dalam bahasa Arab itu artinya mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Itu artinya syirik. Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, menganggap Tuhan masih punya tandingan, ke Gunung Kawi sana atau kemana, itu namanya musyrik. Orang yang memperserikatkan Allah. Kata serikat itu hanya dari kata syarikah, yang artinya membuat teman di samping Allah itu. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu tadi ditegaskan, baik di dalam Al-Quran umat Islam maupun di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, dikenal istilah la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah lain selain Allah yang satu-satunya itu. Ini sebetulnya sudah merupakan meeting point antara Kristen dan Islam. Sama-sama mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada ilah lain selain dari Allah itu. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana tentang Yesus itu. Umat Islam memiliki ayat yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahu somad. Dia yang tidak bergantung segala sesuatu, atau segala sesuatu malah tergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak seorang pun yang menyerupai dia. Syahadat ini apa bisa kita terima? Iman ini apa bisa kita terima? Seringkali orang Kristen ragu-ragu. Saya katakan hari ini bahwa seluruh yang saya baca tadi bisa kita terima. Memang orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Dulu saudara-saudara, ada satu lagu dangdut yang terkenal. Penyanyinya Oma Irama. Setelah dia semakin populer, dia nyanyinya semakin banyak soal agama. Dulunya itu nyanyinya begadang, ya macam-macam lagu-lagu yang suka anak-anak nakal itu. Setelah suatu saat dia naik haji ke Mekah, namanya ditambahi RH, Raden Haji katanya. Kemudian nyanyinya mulai lagu-lagu, kalau di kita itu rohani Islam. Lagu itu seringkali dinyanyikan dan secara sengaja itu malah di setel di depan rumah-rumah orang Kristen.
biar telinganya orang Kristen dengar kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Suatu saat seorang teman saya, seorang dokter di Turen itu dekat Malang Selatan sana. Dia seorang dokter Tionghoa, teman akrab saya. Dia kan memang tidak tahu banyak Islam. Jadi dia itu kalau Natal ya membagi sisa rezekinya pada orang-orang miskin di sekitarnya. Kalau Idul Fitri kadang-kadang juga dia memberikan sedekah karena dia percaya bahwa memberi itu tidak hanya untuk orang Kristen. Tapi suatu saat dia lapor ke saya, "Pak, saya sekarang tidak kasih lagi ke tetangga sekitar." Kenapa? Jengkel saya. Loh, kenapa jengkel? Itu lagunya Rhoma Irama dipasang di depan telinga saya. Keras-keras. Lagu yang apa? Saking telinganya mungkin sudah keberbeken, dia sampai hafal lagu itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Lu kenapa sampean marah? Nah, itu kan nyindir. Lu kenapa nyindir? Yesus kan anak Allah. Lah itu sampean keliru. Beda itu. Pengertian anak Allah dengan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan itu tidak sama. Ini contoh, saudara-saudara. Jadi lagu itu diputar dan biasanya telinga orang Kristen memang marah. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan lagunya memang tendensius sekali, seolah-olah memang dituduhkan kepada kita. Beritahu kepada Rhoma Irama, apa yang dia nyanyikan itu benar. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hanya dia jangan mengarahkan itu kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah secara fisik, secara biologis. Itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Kemudian dia juga dalam syairnya itu, mengapa kau Tuhankan manusia? Enak ya suara saya. Dulu saya pernah jadi penyanyi dangdut, saudara-saudara. Jadi lagu itu memang sengaja rupanya diciptakan oleh Bang Haji itu untuk nyindir-nyindir orang Kristen. Yang dipakai oleh Yesus itu berbunyi demikian. La min sifyana di Khabra, wila min sifyana di Basra. La itu ya la. Lam yalid itu la, bahasa Aramnya juga la, tidak. Makanya kalau Anda ditawari kalau pergi ke Mesir atau pergi ke Israel, ditawari $1, Anda jawab la, itu hanya tidak. Jadi tidak, sudah ada pada saya. Itu. Nah, artinya anak yang bukan lahir dari darah dan bukan lahir dari daging. Artinya anak secara kekal. Ini sebetulnya bisa dibaca pada Injil Yohanes yang sama, ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi yang disebut anak di sini bukan anak darah, anak daging, bukan anak biologis. Terus oleh karena itu memang benar Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini perlu. Karena apa? Setiap kata anak itu tidak berarti beranak. Berkali-kali saya berkata tentang masalah ini karena ini penting. Ketika orang mengatakan anak tangga. Dalam bahasa Indonesia saja dulu ini. Bukan bahasa Arab dulu. Bahasa Indonesia dulu. Anak tangga. Tentu orang tidak bertanya. Siapakah istrinya tangga? Kalau istri tangga ada. Istrinya tangga siapa? Disebut anak tangga. Anak kunci. Siapa istrinya kunci? Istrinya pintu. Anak jalan. Siapakah istrinya jalan? Tidak perlu. Karena itu istilah kiasan. Sekarang ini ada doa anak-anak bangsa. Loh, bangsa apa punya istri? Artinya warga bangsa. Ketika orang berkata, kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah Ibnu Sabil. Berikan zakat fitrah itu kepada Ibnu Sabil. Kepada amil, penarik pajak itu. Kepada fakir miskin. Dan Ibnu Sabil. Ibn bin, Ibnu, Ibn bin, itu artinya anak. Sabil itu jalan. Makanya ada istilah jihad fi sabilillah. Perjuangan di jalan Allah. Karena Ibnu Sabil itu anaknya jalan.
orang yang pekerjaannya berjalan alias musafir. Musafir itu bahasa Arabnya ibnu jalan, anaknya jalan. Orang ini harus diberi zakat fitrah sampai jadi tempat tujuan. Misalnya orang ini menyebarkan agama, ini bukan musafir untuk melancong, tapi menyebarkan syiar Tuhan. Dia datang dari Surabaya, mau pergi kemana? Pak Ibnu Sabil, mau pergi ke Gresik. Lah Anda wajib memberikan sampai ke Gresik. Kira-kira kalau di iman Kristen, bahwa seorang imam Lewi itu berhak menerima persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Lah apakah kalau disebut Ibnu Sabil itu jalan beranak? Kan tidak. Orang Arab juga menyebut Ibn Isrin. Ini bahasa sehari-hari. Anaknya angka 20. Lah kenapa? Karena di Arab, kalau laki-laki umur 20 tahun itu wajib militer. Nah orang yang wajib militer itu namanya Ibn Isrin. Anak angka 20. Tanpa bertanya, bapaknya angka 20 siapa? Ini kata kiasan. Jadi istilah anak Allah, putra Allah, tidak harus berarti Allah itu beranak. Ini yang perlu kita sampaikan. Karena itu, orang Kristen jangan minder lagi kalau mendengar itu. Malah Anda sering-seringlah bernyanyi itu supaya Anda ditakoni. Loh kamu kan Kristen. Loh kenapa? Kok nyanyi Allah tidak beranak? Loh memang tidak. Lalu Yesus itu, nah kesaksian mengalir. Amin. Jadi sebetulnya Anda diutus di tengah-tengah suatu masyarakat yang mereka sudah mengenal Yesus. Hanya pengenalan itulah yang perlu diluruskan. Oh betapa sulitnya kalau Anda disuruh ke Irian Jaya sana. Ke bumi Papua, ketika Otto dan Geisler, seorang penginjil, datang ke sana, menginjak bumi Papua atas nama Tuhan Yesus. Di sana semua orang masih pakai kuteka, bahasanya tidak tahu, tata cara hidupnya tidak tahu. Bukankah itu lebih sulit ketimbang misalnya Pak Jainuddin MZ yang selalu berkata lam yalid walam yulad. Dan kita mestinya respon yes. Naam, betul. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena itu, kita harus memahami istilah itu secara berbeda. Karena itu kita kembali kepada isi Alkitab ini. Yang pertama-tama, ketika orang dikatakan bahwa Allah itu esa. Bagaimana keesaan Allah? Orang Kristen memiliki doktrin tentang Tritunggal Maha Kudus. Makanya, kalau orang Kristen Arab, termasuk kayak model saya ini, gereja Syria ini, kalau berdoa diawali dengan kata-kata Bismil abi wal ibni warrahil kudus illahu wakid. Amin. Bismil abi wal ibni warrahil kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Al-ilahu wakid, Allah yang esa. Amin. Jadi ditutup dengan kata-kata Allahu wakid atau al-ilahu wakid, Allah yang maha esa. Saya ketika suatu saat pertemuan di forum Islam, ketika mereka berdoa, saya juga berdoa. Saya ucapkan Bismillah biwalibni warahil kudus ilahu. Al-Fatihahnya lain Pak. Dipikir Al-Fatihah karena sama-sama bisminya. Satunya Bismillah, satunya Bismillah. Bismillah demi nama Allah, Bismillah demi nama Bapa. Wal Ibn dan Putra, warahil kudus dan Rohil Kudus, Allahu Akad, Allah yang Maha Esa. Amin. Baru kemudian dibaca Allahumma ya Allah ya Aba Samawi, ya Allah Bapa Surgawi, fi ibni ismuka Yesus al-Masih, dalam nama putramu yang tunggal Yesus Kristus, dan seterusnya sampai Bismillahirrahmanirrahim Yesus al-Masih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim Yesus al-Masih itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau orang Jawa kunjuk ingasmu dalam Gusti Kawula Yesus Kristus. In the name of Lord Jesus Christ. Fong Chu Yesu Tekmi. Amin. Kira-kira seperti itu. Jadi doa kita ditutup dalam nama Yesus. Itu kalau bahasa Arab artinya sama. Sama itu istilah Arabnya. Lalu saudara-saudara, kita sering bertanya, kalau gitu Tritunggal itu putra, itu siapa? Putra itu adalah firman. Firman yang kekal, yang kemudian menjadi manusia. Ini maknanya anak Allah itu di situ.
Makanya di Islam itu sebetulnya juga ada itu. Walaupun tafsirannya beda itu silahkan. Isa fa'inahu rahullah wa kalimatuhu. Isa al-Masih itu adalah Allah dan firman-Nya. Bahwa tafsirannya beda itu gak usah dipaksa-paksain. Bisa jadi ditafsirkan lain, tapi artinya ketika orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah, itu maksudnya Yesus itu kalimatullah. Karena itu di dalam teks ini, kalau di dalam teks terjemahan bahasa Arab, bunyinya fil badi'il kana kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, indallah wa kana kalimatullah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was divine in one God. Maknanya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Seolah-olah di sini ada dua. Seolah-olah ada firman dan ada Allah. Sehingga dikatakan bersama. Tetapi ketika dikatakan dan firman itu adalah Allah. Tidak lain dan tidak bukan wujud. Existence itu hanya satu. Yaitu Allah yang bersama dengan firman-Nya. Di dalam bahasa aslinya saudara itu indah sekali. Arki and nologos. Arki itu yang menjadi bahasa Indonesia arkeologi. Ilmu tentang purbakala. Pada mulanya itu menunjuk kapan? Menunjuk sesuatu di luar ruang dan waktu sebelum alam ini tercipta. Engkolo purwo kata orang Jawa. Sebelum segala sesuatu ada. In the beginning kata orang Bali. Sadurung jagate wenten sang sabda sampun wenten. Sebelum jagat ini ada, sang sabda sudah ada. Sang sabda sinarengan ring ide sang yang widiwasa. Tur sang sabda maraga widi. Kata orang Bali. Sampai saya ngomong kata jadi kata. Karena orang Bali tidak bisa ngomong batuk-batuk yang bisa. Jadi kata yang pertama Arki pada mulanya yang mengawali, yang memulai itu Allah. Bukan Yesus diawali oleh waktu seperti ajaran saksi Yehova, tetapi yang memulai di origin segala sesuatu, kemurnian asal mula itu adalah Kristus sebagai firman. Anarki and hologos, logos itulah yang menjadi bahasa Inggris logik. Logika bahasa Indonesia. Jadi Yesus itu akal pikirannya Allah. Yesus itu firmannya Allah. Yesus itu adalah al-agalul ilahi. Firman atau akal ilahi. Nah akal ilahi itu bersama-sama dengan Allah. Kehologos en pros tonteon. Logos itu mengarah kepada Allah. Logos itu mencerminkan identitas Allah. Dengan logos itu Allah dikenal. Makanya dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Tetapi logos Allah, firman Allah yang ada dalam diri Allah. Dialah yang menyatakannya. Ketika saya datang ke sini, mungkin saudara pertama kali belum pernah bertemu dengan saya. Saudara bertanya-tanya, ini yang mau khotbah siapa? Kok khotbah Kristen judulnya lam yalid walam yulad. Nah, saudara tidak tahu. Ketika saya mulai berbicara, logika saya, logos saya keluar lewat kata-kata. Saudara mengenal saya dari kata-kata saya, dari firman saya. Demikian juga Allah dikenal lewat firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebagai firman itulah Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Amin. Karena Allah tidak bisa dikenal kalau tidak lewat firman-Nya. Loh, nabi-nabi kan mengenalkan Allah. Ya nabi-nabi itu calo. Karena nabi-nabi itu tidak langsung. Dia hanya juru bicara Allah. Dia hanya memberikan tahu menjadi wakilnya Allah. Tetapi firman Allah itu sendiri adalah Allah. Jadi Yesus Kristus di iman Kristen bukan sekedar nabi yang menerima firman, tetapi dia sendiri adalah firman Allah. Karena itu dikatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa.
Barang siapa mengenal aku, dia sudah mengenal Bapa. Karena Allah dikenal hanya lewat firman-Nya. Kalau saudara tanya kepada saya, menurut Pak Bambang, ini orang adalah mengatasnamakan saya, atas nama saya, mungkin sebagai sekretaris saya, sebagai kuasa saya untuk mengambil tindakan atas nama saya. Tetapi ketika saudara melihat dia, mungkin sudah masih ragu, apa benar sih ini dari Pak Bambang? Saudara telepon, Pak, itu benar ya, ada sekretarisnya yang di Bali. Betul. Nah, berarti memang ada konfirmasi. Tapi kalau yang ngomong saya langsung, saya telepon ke Pak David. Oh, ini Pak Bambang, suaranya dikenal. Dari suara saya, Pak David mengenal saya. Dari firman saya, saudara mengenal saya. Dari firman-Nya Allah, saudara mengenal Allah. Dari Yesus, saudara mengenal Allah. Ini maknanya logos, maknanya firman. En prostonteon, artinya dia mengarah kepada Allah, memberitahu siapakah itu Allah, menjadi satu-satunya di mana Allah itu dikenal oleh umatnya. Theos en logos, dan theoslah logos itu. Anehnya, di dalam ayat yang kedua ini, kata Allah tidak diberi kata sandang de. Ini kalau orang bahasa mesti dipersoalkan. Kenapa yang pertama ada kata sandangnya, yang kedua tidak ada? Kalau diterjemahkan secara harafiah, pada mulanya firman itu, berarti firman yang itu, Yesus itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Dan Allah lah firman itu, tanpa kata sandang. Mengapa tanpa kata sandang? Karena Allahnya satu. Amin. Jadi Allahnya satu, maka saya sering menerjemahkan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word divine in one God. Dia ilahi dalam diri Allah yang satu, in one true God, di dalam satu-satunya Allah yang benar itu, yaitu Sang Bapa, yang di dalam Allah Bapa itu ada firman-Nya Sang Putra, dan ada kehidupannya Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, one true God. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, al-ilahu wahid. Ini maknanya. Jadi artinya, wujudnya Allah itu hanya satu. Dalam wujud Allah yang satu itu ada firman-Nya dan ada Roh-Nya. Itulah Yesus sebagai kalimat Allah. Karena dia sebagai kalimat Allah, maka jelas alam semesta diciptakan oleh firman itu. Lalu bertanya, siapakah yang menciptakan alam ini? Yesus apa Allah? Nah, ada seorang pendeta yang ngomongnya agak falas ke saya. Bapak percaya dengan kuasa Tuhan? Ya jelas dong. Kalau Yesus saja bisa, apalagi Allah? Loh, ini salah. Ini kan artinya Yesus itu akhirnya di bawah Allah, seolah-olah ada dua. Yesus sebagai manusia memang dia bukan Allah. Karena itu dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi sebagai firman dia adalah Allah. Ketika Yesus berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah saja yang baik. Sebagai manusia dia berkata seperti itu. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia Yesus berseru itu. Karena dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Tapi ketika Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Sebagai apa dia mengampuni dosa? Sebagai firman. Dan firman itu adalah Allah. Tetapi dia yang berkata, aku haus. Aku sangat berduka di Taman Getsemani. Aku seolah-olah mau mati rasanya. Seperti dia berkeringat darah. Aku haus. Aku lapar. Ini mulut yang mengungkapkan itu adalah sama dengan yang berkata, ego eimi. Kalau kamu percaya, akulah dia. Akulah dia yang ada. Akulah Yahweh. Akulah yang kekal. Mulut yang sama yang berkata, anakku, dosamu yang telah diampuni. Mulut yang sama yang berkata, sesungguhnya hari ini kamu akan bersama-sama aku dalam Firdaus. Mulut yang sama.
Tapi bisa dibedakan mana yang berkata sebagai firman, mana yang berkata dalam kelemahannya sebagai manusia. Ayat ini kalau kita tidak pahami, sering diputar balikkan oleh para bid'ah, oleh para bidat, oleh para heresi. Sehingga dikatakan Yesus itu manusia biasa karena dia berkata Allah itu lebih besar daripada saya. Dia tidak bisa membedakan Jesus as man, Jesus as divine. Yesus sebagai manusia, Ibnu Maryam, anaknya Maryam, yang lahir ke dunia, yang nuzul firman ke dunia. Dan Yesus sebagai firman, dan firman itu tidak lain kecuali Allah itu sendiri. Mengapa? Sekarang Yesus itu sebagai firman. Persoalannya, firman itu diciptakan atau tidak? Nah ini Anda sudah memasuki bidang keagamaan yang sangat dalam. Pak Agil pernah nyekak saya di Surabaya ini. Ketika itu kami ada seminar di Heritage Club. Sebetulnya Kristen dan Islam itu dasarnya sama. Wah ini enak. Di Islam firman itu menjadi kitab Al-Quran itu telah turun jadi kitab Quran. Nuzulul Quran. Kalau di Kristen firman itu menjadi manusia. Jadi kalau di Islam firman itu tetap satu dengan Allah. Kalau di Kristen firman itu mencelat jadi manusia katanya Pak Agil. Gak enak kata mencelat ini. Lalu saya jawab begini. Sebetulnya ketika firman itu dipahami dalam Islam jadi buku. Kertasnya itu Tuhan apa bukan? Bukan. Bahasa Arabnya. Bukan. Itu bisa dibakar. Walaupun dikatakan itu kalamullah firman Allah itu bisa dibakar. Quran itu bisa dibakar. Quran bisa musnah. Apakah Tuhan bisa musnah? Tidak. Ketika Yesus mati, apa Tuhan bisa mati? Tidak. Apa Tuhan bisa haus? Tidak. Apa Tuhan bisa lapar? Tidak. Yang lapar siapa? Kemanusiaan yang dikenakan oleh Yesus. Jadi kira-kira kan sama. Kalau firman Allah jadi buku, bukunya bisa rusak. Kenapa Pak Agil protes? Firman jadi manusia, manusianya bisa mati. Kan sama saja saya bilang gitu. Dan firman itu tidak pernah mencelat. Kapan mencelatnya? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia tidak pernah mencelat. Tetapi firman itu menjadi manusia. Artinya dia mengambil tubuh manusia. Tetapi serentak pada saat yang sama. Firman tetap berada di sisi Allah. Dan firman itu tetap adalah Allah. Kok bisa? Contohnya, saya bilang gitu, ini gampang-gampangan. Supaya ceramahnya bisa dipahami. Saya punya otak, punya pikiran, punya logika, punya akal budi. Ketika saya ceramah begini, kalau saya tidak punya akal budi, saya burung mencu. Disuruh ngomong, Assalamualaikum, bisa mencu. Tapi artinya tidak tahu dia, tidak pernah khusus bahasa Arab, burung mencu. Dan dia juga tidak ngerti maknanya apa. Puji Tuhan, bisa mencu itu, ngomong begitu. Kalau kata-kata saya hanya didasarkan atas bunyi suara, tidak ada logikanya, tidak ada logosnya, tidak ada firmannya, tidak ada akal pikiran saya seperti itu. Tetapi logos saya keluar dari diri saya menjadi kata-kata saya. Kemudian saya ceramah. Ketika saya ceramah, oleh Alfa Omega direkam, jadi kaset nanti. Pikiran saya keluar lewat kata-kata. Kata-kata saya terpantul di udara. Dan kemudian menjelmakan sebuah suara. Gaung suara. Dan suara itu memasuki rekaman kaset-kaset. Dia memasuki pita-pita kaset itu. Ketika saudara mendengarkan kaset itu. Dikelankan sama pembawa acara. Kasetnya Pak Bambang sudah bisa diikuti yang tadi pagi. Saudara beli kaset. Yang tadi pagi tidak mendengar saya ceramah. Sampai pulang di rumah disetel. Jelek. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal lah. Saudara mulai mengerti. Oh, Allah Tritunggal menurut pikirannya Pak Bambang seperti ini. Berdasarkan kebenaran Alkitab seperti ini. Dapatkah dikatakan kaset itu penjelmaan pikiran saya? Bisa. Dapatkah dikatakan pitanya itu adalah saya? Bukan. Pitanya ya pita. Ketika pita itu dibakar, ketika kaset itu jatuh, rusak, ruwet, tingkruwel gitu, pikiran saya tidak ikut tingkruwel. Ketika kaset itu terbakar,
Pikiran saya tidak terbakar. Jadi pikiran saya bisa menjelma lewat pita kaset itu. Tapi pikiran saya masih ada di sini bersama saya. Amin. Ketika kaset saya ini kemudian diedarkan seluruh Indonesia. 2000 kaset beredar. Pak Bambang jadi 2000 terpecah. Apa begitu? Tidak. Firman Allah menjadi manusia. Firman telah tinggal dalam diri manusia. Serempak firman ada di sana. Bagaimana itu? Loh, kalau pikiran saya saja bisa terpecah jadi kaset, jadi buku, sementara tetap ada di saya. Bagaimana mungkin Yesus tidak bisa begitu? Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang maha kuasa. Apa mustahilnya bagi dia? Nah, kemudian Pak Agil langsung ke depan mengatakan, oh ya, maaf kalau saya salah. Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya kira-kira ada bedanya. Pokoknya begitu. Ya, memang kita beda. Beda tetap beda. Tidak perlu disamakan. Tapi bisa bersama-sama kan. Nah itulah maknanya. Makanya jadi orang Kristen jangan angker-angker. Kita low profile saja, biasa aja lah. Orang yang biasa-biasa itu penggemarnya banyak. Kalau yang angker-angker begitu, waduh. Kalau sudah jadi pendeta besar, tidak mau dialog lagi, tidak mau dikritik lagi. Dengan segala macam dia penuh dengan protokoler seperti seorang presiden. Itu saya nggak suka, saudara-saudara. Karena apa? Kita berasal dari bawah. Karena itu kita yang low profile saja. Sebab kalau pendeta sudah dijauhi orang, itu alamat sudah. Akhirnya dia mendirikan menara Babel yang paling besar. Di lingkungan sekitarnya jadi asing. Dia dirikan menara Babel yang besar. Tapi orang-orang di sekitarnya itulah makhluk aneh yang sedang mengadakan kebaktian. Tapi kalau saudara datang dan saudara bisa bercakap-cakap, indah sekali. Saya ditanya, Pak Bambang, ternyata Anda bisa juga ya ngaji. Bisa, kenapa tidak bisa? Coba Pak dibaca lagi. Saya nyanyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qu anfusakum wa ahlikum nar. Tadarus itu. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dibaca itu makhluk apa bukan? Makhluk kertas kok itu. Itu terbitan Leces Probolinggo itu. Dibakar juga bisa. Asalnya dari kayu turi. Kertas itu lebih-lebih yang dari itu damen, dari jerami. Tapi ketika orang Islam mendengar kata-kata itu, bayangannya apa? Firman Allah yang kekal, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, yang ada di sana. Gitu? Tapi